Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 20. Di semak berduri, Luo Xiu menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki mendekat dari jauh. Tidak jauh dari tempat Luo Xiu bersembunyi, tubuh serigala lapis baja hitam tergeletak di genangan darah, dan monster harimau iblis berekor besi yang mencium bau darah sedang merobek dagingnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di hadapan Luo Xiu. Apakah itu dia? Orang yang dilihat Luo Xiu mengenakan baju besi ringan berwarna putih dan membawa senjata besi. Dia adalah orang yang dia lihat di benteng di luar sebelumnya. Dan orang ini bahkan tersenyum pada dia. Mengaum, monster harimau iblis berekor besi yang sedang melahap serigala lapis baja hitam juga mendengar langkah kaki tersebut. Saat Chen Hu muncul, dia terbang ke arahnya dengan cakarnya ganas. Mencari kematian, Chen Hu mendengus dingin, dan senjata besi di belakangnya jatuh ke tangannya. Sinar cahaya menyala, dan tombak itu menembus udara. Dengan suara keras, dia membunuh monster harimau ekor besi itu, dan kepalanya langsung pecah. Dia adalah seorang ahli bela diri alam lautan energi yang bisa bertarung melawan monster tingkat 2, dan dia dapat dengan mudah menangkap monster tingkat pertama. Dalam pandangannya, Chen Hu juga melihat tubuh serigala lapis baja hitam. Dia berjalan ke arahnya. Setelah memeriksanya, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Mampu membunuh serigala lapis baja hitam sendirian, sepertinya anak ini bukan anak sembarangan. Berdasarkan pengalaman Chen Hu, dia langsung bisa mengetahui bahwa serigala lapis baja hitam itu dibunuh oleh seseorang, bukan iblis harimau ekor besi. Terdengar langkah kaki lagi, dan 5 orang lagi keluar dari hutan terdekat satu demi satu. Saudaraku harimau itu. Kelima orang ini melihat Chen Hu, dan Luo Xiu masih bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Dia menyimpulkan bahwa orang-orang ini berada dalam satu regu, dan Chen Hu ini adalah pemimpin mereka. Total jumlah mereka ada 6 orang termasuk Chen Hu dan Yuan Dasan, satu-satunya yang dikenal Luo Xiu. Apakah dia ingin membunuhku? Luo Xiu mengerutkan kening dan merenung. Bagaimanapun, Wang Yun dan Zhang Hun yang dia bunuh awalnya adalah orang-orang Yuan Dasan. Mungkin dia mengenalinya ketika mereka berada di benteng. Saudaraku, di mana orang itu? Kami telah mengikutinya sepanjang jalan. Dia seharusnya ada di dekat sini. Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaannya? Dia baru saja membunuh serigala lapis baja hitam. Dia pasti tidak akan pergi jauh dari sini. Mereka berdiskusi, dan atas instruksi dari Chen Hu, Yuan Dasan pergi menguliti mayat harimau iblis ekor besi. Saudaraku, karena kita telah mengambil uang itu, bocah itu harus mati. Sekarang semua orang berpencar untuk mencarinya. Begitu keberadaannya diketahui, bunuh dia jika bisa. Jika kamu tidak bisa membunuh, kirimkan sinyal, biar yang lain yang di dekat lokasimu segera bergegas, kata Chen Hu dengan suara yang dalam. Ya, semua orang menjawab. Yuan Dasan, setelah kamu selesai menguliti harimau ekor besi itu, kamu juga harus segera pergi mencarinya. Apakah kamu mendengarku? Ya, Tuan Chen Hu. Dari percakapan antara orang-orang ini, Luo Xiu yakin bahwa orang yang ingin membunuhnya pasti bukan Yuan Dasan, tapi Chen Hu, sang pemimpin regu. Dari pembicaraan mereka, sepertinya ada seseorang menyewa mereka untuk membunuhku. Mata Luo Xiu menyipit, dia sedang berpikir dan menebak. Siapa orang yang memiliki dendam padanya dan ingin membunuhnya? Orang yang paling dicurigai adalah Zhang Hai. Karena Zhang Hai dipukuli hingga lumpuh olehnya, jadi kemungkinan besar orang itu adalah Zhang Hai. Saya murid Balai Seni Bela Diri, dan saya dilindungi oleh Balai Bela Diri. Orang-orang ini berani menerima tugas membunuh saya. Terlihat bahwa mereka semua adalah orang-orang putus asa yang menginginkan uang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Luo Xiu menyebarkan persepsinya dan menemukan bahwa termasuk Chen Hu orang-orang itu telah berpencar, mencari keberadaannya dari berbagai arah. Hanya Yuan Dasan, yang saat ini paling dekat dengannya, yang dengan hati-hati menguliti mayat monster harimau itu, semakin tinggi keutuhan kulit harimau, semakin berharga pula. Segera, Luo Xiu memiliki ide di benaknya, dan bergegas keluar dari semak-semak secepat mungkin, langsung menuju Yuan Dasan di sebelah tubuh monster harimau ekor besi. Siapa itu? Ketika Yuan Dasan mendengar gerakan itu, dia langsung bereaksi dan dengan cepat mengambil kapak ganda di sebelahnya. Ternyata itu kamu, nyali Yuan Dasan menyusut. Orang yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu, itu adalah orang yang ingin dibunuh oleh Chen Hu. Dan orang ini sepertinya baru saja bersembunyi di dekat sini.
Wus, cahaya energi internal menyala di tubuh Luo Xiu ini adalah simbol yang muncul ketika seorang seniman bela diri dengan pemurnian tubuh tingkat 6 atau lebih mencapai batas ekstrim energi internal. Dia tahu betul bahwa dia harus mengalahkan Yuan Dasan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, begitu Yuan Dasan mengirimkan sinyal, Chen Hu dan yang lainnya akan datang. Sret, pedang King Feng terhunus dan menyerang langsung ke arah Yuan Dasan. Yuan Dasan pun segera mengangkat kedua kapaknya untuk menghadang. Terdengar bunyi dentang, percikan api berterbangan kemana-mana. Yuan Dasan mundur 3 langkah, tangannya mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat, Yuan Dasan berseru dalam hatinya. Dia berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Tapi dia bisa dijatuhkan hanya dengan satu pukulan. Setidaknya orang yang menyerangnya adalah master tingkat ke-9 di pemurnian tubuh. Terpikir olehnya sebuah ide untuk mengirim sinyal agar Chen Hu dan yang lainnya datang. Yuan Dasan membuang kapak, meraih kantong bajunya, dan mengeluarkan tabung bambu kecil berwarna merah. Namun saat ini, gerakannya terhenti tiba-tiba, karena sebilah pedang sudah tertancap menempel di lehernya. "Jika kamu berani mengirim sinyal, aku akan memenggal kepalamu," kata Luo Xiu dingin. Dia tahu bahwa tabung bambu kecil berwarna merah itu mirip dengan kembang api. Jika tutupnya dibuka, cahaya lampu sinyal akan terkirim dan terlihat di udara. Cahaya dingin bilah pedang terasa seperti tersangkut di tenggorokannya. Yuan Dasan merasakan sakit yang menyengat di lehernya dan kulitnya telah tergores. Saat ini, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kecepatan lawan begitu hebat hingga ia bahkan tidak sempat mengirimkan sinyal. Yuan Dasan mengangguk cepat dan membuang alat pemancar sinyal di tangannya. Dia tahu betul bahwa hidupnya bergantung pada orang yang sedang mengancamnya. "Izinkan aku bertanya padamu, siapa yang memintamu untuk membunuhku?" Luo Xiu bertanya dengan suara yang dalam. Wosh, cahaya dingin keluar. Sebelum Yuan Dasan dapat berbicara, panah putih keperakan menembus jantungnya langsung dari belakang. Ekspresi Luo Xiu berubah. Dia baru saja fokus pada Yuan Dasan, jadi dia tidak memperhatikan siapapun di dekatnya sebelumnya. Mata Yuan Dasan membelalak. Dia melihat ke bawah ke arah anak panah yang menembus tubuhnya, dan darah mengucur dari mulutnya. Dia merasa kesadarannya semakin kabur. Sebelum dia benar-benar jatuh ke dalam kegelapan kematian, suara Chen Hu tiba-tiba mencapai telinganya. "Nak, aku tahu kamu bersembunyi di dekat sini." Bang, tubuh Yuan Dasan jatuh ke dalam genangan darah. Luo Xiu melepaskan persepsinya, dan dia melihat beberapa sosok berjalan keluar dari pepohonan. Pemimpinnya adalah Chen Hu, dan ada 3 orang lagi di sampingnya, dan seorang pemanah bersembunyi tidak jauh dari situ. Luo Xiu langsung mengerti bahwa Chen Hu meminta Yuan Dasan untuk menguliti mayat harimau ekor besi adalah untuk menjadi umpan. Memikirkan hal ini, Luo Xiu berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wosh, panah perak terbang keluar, seperti kuda perak, dengan kecepatan sangat cepat. Sambil berlari dan melompat, Luo Xiu menggerakkan langkahnya ke samping, kecepatannya luar biasa, dan dia menghindari serangan panah. "Kejar dia," Chen Hu memberi perintah, dan semua orang di bawah komandonya segera berpencar dan mengejar Luo Xiu secara melingkar. Tap, tap, tap. Dengan cepat melewati hutan, Luo Xiu secepat macan tutul, dan gerakannya selincah kera. Dengan keterampilan gerakan inci tahap kelengkapan, bahkan Chen Hu yang berada di alam lautan energi, kecepatannya tak menandinginya. Hanya anak panah yang ditembakkan oleh sang pemanah membuat Luo Xiu harus berhati-hati, karena kekuatan pemanah ini jauh lebih dahsyat daripada Zhang Hun. Sial, larinya sangat cepat. Wajah Chen Hu pucat. Dalam pandangannya, sosok Luo Xiu menjadi semakin jauh, menjadi semakin kabur. Memang benar dia adalah ahli bela diri alam lautan energi, tapi dia lemah dalam kecepatan gerakan. Namun, dia tidak khawatir terhadap Luo Xiu walaupun dia melarikan diri, karena Luo Xiu tidak memiliki bukti apapun, dan bahkan jika dia pergi ke balai seni bela diri untuk melapor, itu tidak akan menjadi masalah besar. Di semak tersembunyi, Luo Xiu berhenti. Dalam persepsinya, Chen Hu dan yang lainnya tidak akan bisa menyusul dalam waktu singkat. "Siapa yang ingin membunuhku? Bagaimana Chen Hu tahu bahwa aku bersembunyi di dekat sini?" Hati Luo Xiu penuh dengan keraguan. Mengenai pertanyaan pertama, Luo Xiu merasa keluarga Zhang adalah yang paling mencurigakan. Adapun pertanyaan kedua, Luo Xiu merasa bahwa dia seharusnya meninggalkan beberapa jejak. Dengan pengalaman hutan Chen Hu yang kaya, dia bisa tahu bahwa dia bersembunyi di dekatnya. Tapi Chen Hu tidak tahu detail spesifiknya, hingga dia meminta Yuan Dasan menjadi umpannya. Dalam jangkauan persepsi Luo Xiu, aura kehidupan milik kultivator manusia sangatlah menarik perhatian. Kelima orang tersebut menyebar untuk mencari di lokasi yang tidak berjauhan, agar bisa saling menyelamatkan jika terjadi sesuatu. Di antara 5 orang ini, hanya Chen Hu yang berada di alam lautan energo, dan yang lainnya berada di tingkat 9 pemurnian tubuh. "Mungkin aku bisa mengalahkan mereka semua." Mata Luo Xiu bersinar dengan keganasan. Karena pihak lain datang untuk membunuhnya, tentu saja dia tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Seperti Wang Yun dan Zhang Hun di Gunung Suiwu, dia bunuh mereka dengan tanpa ragu-ragu.
Kemampuan khusus persepsi kehidupan memungkinkan Luo Xiu untuk menghindari monster yang ada di pegunungan dan hutan bahkan jika dia bergerak cepat melalui hutan. Namun, orang seperti Chen Hu tidak dapat sepenuhnya menghindari monster-monster itu bahkan jika mereka berpengalaman. Dengan bantuan indera perasa nafas kehidupan, Luo Xiu pertama-tama menandai posisi lawannya, lalu dia menyembunyikan auranya dan mendekat dengan hati-hati. Sialan, seorang anak laki-laki tingkat ke-7 pemurnian tubuh sangat sulit untuk dihadapi. Seorang pria kurus dengan bekas luka di wajahnya berjalan di hutan, memegang pisau di tangannya dan mengumpat. Hiss, tiba-tiba, lelaki itu berhenti tiba-tiba, matanya tertuju pada batang pohon besar di depannya, ada seekor ular piton kepalanya sebesar paha manusia dewasa, menatap tajam padanya. Dengan dengusan dingin dari sudut mulutnya, pria dengan bekas luka di wajahnya itu bergegas mendekat, menebas piton itu dengan pedangnya melintas, kepala ular piton itu terbang dan berguling jauh, tubuh ular itu pun jatuh dari pohon. Piton ini hanyalah monster tingkat pertama biasa, dengan kekuatan tingkat 9 pemurnian tubuh, dia dapat membunuhnya dengan mudah. Ujung pisaunya menusuk ular itu, dan lelaki itu mengeluarkan kantong empedu ular piton itu. Pada saat yang sama, dia merasakan aura berbahaya yang kuat mendekatinya, dan bulu-bulu di punggungnya berdiri tegak, dia segera mengayunkan pisau dan menebas ke belakangnya. Prang, suara hantaman besi dan batu bergema di hutan. Rahang pria dengan bekas luka di wajahnya itu menjadi mati rasa dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Tapi kemudian, seberkas cahaya pedang menembus tubuhnya. Sebelum dia mati, mata pria yang terluka itu penuh ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan mengapa anak laki-laki di tingkat ke-7 pemurnian tubuh bisa begitu cepat. Satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dipatahkan adalah kecepatan. Kata-kata itu memang benar. Luo Xiu mencabut pedang dari tubuh lawannya. Butir-butir darah menetes ke alur darah bilah pedang, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Hanya dalam waktu 3 bulan, banyak hal terjadi padanya. Tidak hanya tubuhnya, tetapi pikirannya juga mengalami semacam transformasi. Tanpa jeda sedikit pun, Luo Xiu segera pergi. Dengan keterampilan gerakan inci tingkat kelengkapan, dan kemampuannya untuk merasakan aura kehidupan, dia memiliki inisiatif mutlak dalam perburuan ini. Tanpa disadari, sebelum larut malam, langit menjadi gelap, kemudian sambaran petir menyambar langit, dan hujan deras pun turun. Awan gelap bergulung, dan hutan diselimuti kegelapan. Sret pedang King Feng sekali lagi memotong tenggorokan ahli bela diri tingkat 9 pemurnian tubuh. Wajah Luo Xiu tanpa ekspresi dan mulutnya bergumam, perburuan baru saja dimulai.